Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai gerak vertikal ke bawah. Soal yang pertama, buah kelapa dan buah mangga jatuh bersamaan dari ketinggian H1 dan H2. Bila H1 berbanding H2 sama dengan 2 berbanding 1, maka perbandingan waktu jatuh antara buah kelapa dengan buah mangga adalah di sini yang diketahuinya adalah perbandingan H1 berbanding H2 sama dengan 2 berbanding 1. Di sini kita bisa simpulkan bahwa H1-nya sama dengan 2 dan H2-nya sama dengan 1. Jadi perbandingan ini dihasilkan ini. Kemudian karena jatuh berarti kecepatan awalnya adalah 0. Jadi V0 ini adalah 0. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah perbandingan waktu jatuh. Jadi di sini adalah T1 berbanding T2 sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakan. Di sini untuk menyelesaikan soal ini kita menggunakan rumus ketinggian. Karena di sini gerak jatuh bebas, jadi rumus ketinggiannya yaitu H sama dengan V0 dikali T plus setengah GT kuadrat. Jadi ini rumus ketinggian gerak jatuh bebas. Di sini V0-nya adalah 0, maka di sini 0. Jadi rumus H-nya sama dengan setengah GT kuadrat. Di sini kita ubah menjadi rumus waktu. Jadi 2-nya pindah ke sini. Jadi 2H per G sama dengan T kuadrat. Jadi ini rumus waktunya. Jadi bisa diubah seperti ini. Jadi T sama dengan akar dari 2H per G. Jadi kita akan menggunakan rumus ini, yaitu rumus waktunya. Karena di sini perbandingan waktunya. Jadi perbandingannya yaitu T1 berbanding T2. Jadi di sini T1-nya berarti akar dari 2H1 per G sama dengan akar dari 2H2 per G. Di sini kita coret yang sama, yaitu G-nya kita coret dan 2-nya kita coret. Jadi di sini adalah akar dari H1 sama dengan akar dari H2. Di sini H1-nya adalah 2, jadi akar 2, kemudian berbanding akar H2-nya adalah 1. Jadi akar 2 berbanding akar 1 ini adalah 1. Jadi ini hasilnya, akar 2 berbanding 1. Akar 2 berbanding 1, yaitu jawabannya adalah C. Kemudian soal berikutnya, 2 detik setelah benda A jatuh bebas, disusul benda B jatuh bebas dari tempat yang sama. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka setelah 5 second, sejak jatuhnya benda B, jarak kedua benda adalah, di sini yang diketahuinya adalah waktu benda A, yaitu TA. Jadi TA ini 2 detik setelah benda A jatuh, jadi benda A ini jatuh duluan. Jadi 2 detik kemudian ditambah 5 second. Jadi sama dengan 2 tambah 5, yaitu sama dengan 7 second. Jadi ini waktu benda A jatuh, kemudian TB-nya sama dengan 5 second. Jadi ini TB-nya adalah 5 second. Kemudian di sini percepatan gravitasinya yaitu G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Karena di sini adalah jatuh dan jatuh bebas di sini ya. Berarti V0-nya sama dengan 0. Jadi kecepatan awalnya adalah 0. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah jarak kedua benda, yaitu delta S sama dengan berapa. Jadi di sini bisa digambarkan seperti ini. Jadi 2 detik setelah benda A jatuh. Jadi ini misalnya benda A-nya. Jadi ini 2 detik atau 2 second-nya. Jadi benda B ini adalah jatuh. Jadi di sini benda A, di sini benda B. Jadi benda B jatuh. Kemudian setelah 5 second, jadi misalnya di sini adalah 5 second-nya. Dan benda B setelah 5 second misalnya di sini. Jadi ini 5 second, kemudian di sini 5 second. Berarti benda A adalah 7 second, sini 5 second. Nah, yang ditanyakan adalah jarak benda A dan benda B-nya. Jadi di sini adalah delta S-nya. Berarti kita cari
jarak benda A-nya terlebih dahulu dari titik awalnya sampai sini, dan benda B-nya jaraknya berapa. Di sini menggunakan rumus S atau rumus ketinggian. Di sini kita menggunakan rumus jaraknya, yaitu SA sama dengan V0 dikali T plus setengah GT kuadrat. Jadi ini rumus jarak dalam gerak jatuh bebas. Jadi sama dengan V0-nya di sini adalah 0, maka di sini adalah 0 ditambah dengan setengah dikali 10 dikali dengan TA. Di sini T-nya adalah TA. Jadi TA adalah ini 7, jadi 7 kuadrat. Jadi sama dengan setengah dikali 10 adalah 5, jadi 5 dikali dengan 7 kuadrat adalah 49. Jadi 5 dikali 49 adalah 245 meter. Jadi ini jarak benda A jatuh. Jadi yaitu 245 meter. Kemudian kita cari jarak benda B-nya, yaitu SP, sama dengan rumusnya adalah sama, yaitu V0 TB di sini ditambah dengan setengah GTB kuadrat. Jadi di sini sama dengan V0-nya adalah 0 sama, jadi ditambah dengan setengah dikali dengan 10 dikali dengan TB-nya adalah 5. Jadi 5 kuadrat. Jadi sama dengan di sini setengah kali 10 adalah 5, kemudian dikali 5 kuadrat adalah 25. Hasilnya adalah 125 meter. Maka jarak antara benda A dan benda B yaitu delta S sama dengan SA dikurangi dengan SP. Jadi sama dengan 245 dikurangi dengan 125. Hasilnya adalah 120 meter. Jadi jarak benda A dan benda B-nya adalah 120 meter. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian soal berikutnya, seorang anak melempar bola vertikal ke bawah dari atap rumahnya dengan kecepatan 5 meter per second. Selang 1,5 second kemudian, ia mendengar bunyi bola mengenai tanah. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per second kuadrat, maka tinggi atap rumahnya adalah, di sini yang diketahuinya adalah kecepatan awalnya, karena bola ini dilempar ke bawah, jadi V0 sama dengan 5 meter per second, selang 1,5 second, berarti ini waktunya, yaitu T sama dengan 1,5 second. Kemudian percepatan gravitasinya di sini G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah tinggi atap rumahnya, yaitu H sama dengan berapa. Di sini untuk menjawab soal ini digunakan rumus H, yaitu H sama dengan, jadi V0T ditambah dengan setengah GT kuadrat. Jadi ini rumus H atau ketinggian, yaitu ini rumusnya. Sama dengan V0-nya di sini ada karena bolanya dilempar ke bawah. Jadi di sini 5, kemudian waktunya adalah 1,5 ditambah dengan setengah dikali dengan G-nya adalah 10 dikali dengan T-nya adalah 1,5. Di sini dikuadratkan. Berarti di sini sama dengan 5 dikali 1,5 adalah 7,5 ditambah dengan setengah kali 10 adalah 5 dikali dengan 2,25. Jadi 1,5 kuadrat ini adalah 2,25. Jadi hasilnya sama dengan 7,5 ditambah dengan 5 dikali 2,25 adalah 11,25. Jadi sama dengan di sini 7,5 ditambah 11,25 adalah 18 atau 18,75. Satuannya adalah meter. Jadi ini 18,75 meter. Jadi ketinggiannya adalah 18,75 meter. Jawabannya adalah C. Demikian pembahasan mengenai gerak vertikal ke bawah.